Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha rabbal alamin. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita niatkan, iktikadkan, kuatkan niat kita datang, duduk, hadir, mendengarkan khutbah dan sholat Jumat kita dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dari masjid ini takwa kita, iman kita, volumenya semakin meningkat. Saudara-saudara, di setiap saat sering kita berdoa kepada Allah. Terutama doa ini sering kita panjatkan di bulan Ramadan, yaitu doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa puncak dari seluruh doa, karena yang kita minta adalah keriduan Allah. Apalagi sih cita-cita kita kalau bukan ingin mendapatkan ridho Allah? Dan puncak ridho Allah adalah Allah memberikan surga kepada kita. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, ridhomu wal jannah, dan surgamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min sakhatika, dari murkamu. Ketakutan apa yang paling kita takuti? Ketika kita dibenci, ketika kita dimarahi, ketika Allah murka kepada kita. Kalau Allah murka, neraka yang dapat kita raih. Makanya kita berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu, wanar, dan daripada masuk neraka. Saudara, doa ingin masuk surga ini bukan tanpa alasan, sangat linier, logis. Kenapa? Karena bapak moyang kita, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, itu alamat pertamanya ada di surga. Boleh kita bilang bahwa kampung halaman kita itu, di mana kakek kita ini Nabi Adam, surga. Otomatis cita-cita terbesar kita adalah bagaimana kita bisa pulang kampung, ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga, di mana Nabi Adam berasal dari surga. Allah turunkan ke dunia
Karena dosa yang dilakukannya, sekalipun ini skenario Allah yang disengaja, bahwa untuk turun ke dunia harus ada sababiyah. Sababiyahnya yaitu memakan buah khuldi. Lalu Allah usir Nabi Adam dengan istrinya ke dunia. Saudara, yang pulang kampung kemarin, subhanallah, tabarakallah, bersyukur kepada Allah bisa pulang kampung halaman saat lebaran. Begitu ekspektasi kita ingin pulang kampung itu, persiapannya luar biasa. Akomodasi yang kita siapkan luar biasa. Kendaraan diservis sebelumnya, makanan sudah disiapkan, amplop untuk dibagi-bagikan, uang baru untuk dibagi-bagikan di kampung sudah disiapkan. Begitu hebat persiapan kita. Itu kampung halaman kelahiran kita di dunia. Dan sungguh hebat kalau persiapan tersebut kita lakukan untuk pulang kampung ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sejauh mana kita mempersiapkan pulang kampung ke surga? Kendaraan kita keren. Tidak ada kendaraan yang dibawa ke kuburan. Ketika ke kuburan yang mengikuti 3. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal ibadah. Yang 2 tinggal, yang 1 ikut. Keluarga apa ikut? Enggak. Mobil mewah yang mengantarkan apa ikut? Tidak. Yang ikut hanyalah amal perbuatan kita. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, yuk kita persiapkan bagaimana kita pulang kampung, supaya pulang kampung kita ke surganya Allah disambut oleh malaikat. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke surganya Allah dengan selamat dan penuh dengan keamanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingin sekali ayat ini yang dibacakan ketika meninggal, ayat ini yang kita dengarkan ketika kita ada di padang mahsyar. Masuklah hambaku kepada keriduanku, kebahagiaan Allah, dan masuklah ke surganya. Maka saudara, Allah sudah memberikan resepnya. Fa idza faragta fansab. Apabila kalian sudah selesai urusan, lanjutkan dengan urusan yang lain. Ramadan memang sudah 2 minggu, sudah 2 pekan meninggalkan kita, tetapi Allah menyatakan apabila sudah selesai, lanjutkan. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Yuk raih amalan-amalan takwa, karena hanya orang yang bertakwa lah yang akan disiapkan untuk masuk surga. Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Berarti yang puasanya benar-benar puasa pasti akan meraih ketakwaan. Diraih ketakwaan akan diraih surga Allah. Yuk kita kupas ciri orang yang bertakwa itu apa. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau surga, kalau sedekah hanya untuk orang kaya, surga antri orang kaya. Tapi Allah di sini menyatakan wad-dharra, ketika miskin, ketika sempit, ketika darurat pun kita sedekah, sempatkan sedekah. Walau bisikit tamrotin, meskipun dengan sebiji kurma, segelas air mineral kita sedekah. Kata Rasul, sedekatus sirri tutbi'u ghadabi rabbi. Sedekah yang sedikit, yang rahasia, menutup kemurkaan Allah dan mendatangkan ridha Allah.
Ittaqun nar walau bisikki tamratin, takutlah kepada neraka meskipun dengan sebiji kurma yang kita sedekahkan. Ikhlas karena Allah. Jadi yang pertama hablum minannas kita rajut, kita jalin. Jangan sampai kita makan kenyang, makan enak, yatim di sekeliling rumah kita tidak mendapatkan hak untuk kita santuni. Masih ada tetangga yang tidak memiliki, yang habis kompor gasnya, yang habis berasnya, sementara kita makan di berbagai tempat dengan begitu bebas leluasa. Belum menjadi orang yang bertakwa. Santuni anak yatim, utamakan keluarga, orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga jauh, tetangga dekat, sahabat yang kurang mampu, kita bantu. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu, ini PR setelah kita lepas Ramadan, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan emosi hawa nafsu. Begitu lepas Ramadan, ibarat kuda lepas dari kandang. Setan sudah tidak membelenggu lagi, ranteknya dilepas lagi. Nafsu liburan, nafsu makanan, nafsu jalan-jalan, nafsu menghabiskan anggaran, nafsu pamer di medsos. Begitu banyak godaan selepas lebaran, selepas Ramadan. Kata Rasul, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Bukan yang disebut dengan jagoan mereka yang mampu mengalahkan setiap musuh yang dilawannya, tetapi yang dikatakan jagoan adalah alladzi yamliku nafsahu inda ghadab, mereka yang mampu mengekang emosinya, amarahnya ketika dia bisa untuk melakukan marah tapi enggak marah. Jadi pengendalian emosi kalau berhasil berarti Ramadannya berhasil. Yang ketiga, ciri orang bertakwa yang disiapkan surga adalah wal afina 'anil nas. Sudahkah kita bermaaf-maafan sampai tuntas? Sudahkah kita WA yang belum kita jangkau, yang kita belum bisa kunjungi, saling memaafkan? Afdalnya adalah datang langsung bermusafahah. Mamin muslimaini fayatasofah yataqiyani fayatasofahani. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu bersalaman, Allah turunkan ampunan sebelum tangannya berlepas. Perlunya ketemu. Jangan minta maaf hanya sebatas di media sosial. Temuin. Dan ada satu hadis dari riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan laisal mukafi, laisal wasil lil mukafi, innamal wasil idza qata'ahu wasalahu, idza qata'at rahimahu wasalaha. Bukan dikatakan silaturahim itu mereka bersilaturahim terhadap orang yang tidak memiliki dosa. Yang disebut silaturahim itu sesungguhnya kita menyambungkan silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi. Kita pernah zolim kepada orang, kita maaf, meminta maaf. Itu yang disebut silaturahim. Ataupun dia yang zolim kepada kita, kita tidak gengsi untuk mendatanginya. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Mafhumnya, kalau silaturahmi dengan teman, dengan saudara yang tidak memiliki dosa, itu biasa-biasa saja pahalanya. Tapi kalau dengan orang yang banyak dosa, dengan punya dosa, itu gede pahalanya. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa itu yang harus kita lakukan saat ini adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Apabila berbuat dosa, buru-buru eling kepada Allah. Mafhumnya, Ustaz Abdus Somad juga menafsirkan supaya kita terhindar dari dosa harus banyak zikir kepada Allah. Ketika zikir maka kita berpeluang berbuat dosa tidak ada. Zikir itu bisa baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat. Ketika kita sholawat, baca Quran, maka peluang dosa tidak ada. Fastaghfaru li dzunubihim, dan minta ampun kepada Allah. Rasul dijamin masuk surga, terpelihara dari dosa, istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Kita yang akrab dengan dosa setiap menit, setiap detik, setiap hari, justru harus lebih kita untuk memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israf wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus ditumpuk, kalau terus-menerus kita lakukan berubah menjadi dosa besar, dan tidak ada dosa besar kalau terus digempur dengan istighfar pasti akan diampuni.
Demikian, yang pertama kita rajinkan sedekah. Orang yang mati pengen balik lagi ke dunia, bukan pengen haji, pengen sedekah. Yang kedua, emosi hawa nafsu kita kendalikan. Yang ketiga, saling memaafkan. Tuntaskan saling memaafkan. Tidak ada dendam lagi dengan saudara-saudara kita. Yang keempat, lazimkan, biasakan zikir kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita dan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha wa lakum.